Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Gua mau mulai dari satu adegan yang kalau lo lihat di drama Korea, biasanya cuma jadi figuran 3 detik, lewat doang. Terus kamera balik lagi ke opa kaya yang naik mobil listrik. Tapi adegan ini aslinya bukan figuran, ini judul besarnya. Lo bayangin lo lagi di Seoul, lampu toko terang, layar iklan gede banget, sampai muka lo kelihatan mulus walau aslinya pori-pori kayak jalan rusak. Terus di pojok trotoar ada kakek kecil narik gerobak besi yang bunyinya krek-krek, isinya kardus sama botol plastik. Orang lewat cepet-cepet, ada yang pura-pura nggak lihat, ada yang nunduk main handphone, ada yang pakai masker, padahal bukan karena debu, tapi karena pengen hidupnya steril dari realita. Dan lo baru sadar, kadang kota paling modern itu punya sisi yang paling old school, yaitu orang tua kerja sampai tulang bunyi. Masalahnya, banyak orang Indonesia kalau dengar Korea, otaknya auto nyalain mode negara maju, hidup enak, semuanya serba digital, pensiun tinggal healing. Lo tahu kan, aura Korea tuh kayak kerja keras, sukses, beli apartemen, lalu masa tua minum teh hangat sambil nonton drama lain. Tapi realitanya, Korea itu lagi masuk fase yang ekonominya masih kelihatan kinclong dari luar, tapi di dalamnya ada baut-baut longgar yang bunyinya mulai kedengeran kalau lo deketin. Dan salah satu baut paling berisik itu ya hidup orang tua. Bukan hidup orang tua yang dipakai jadi latar musik haru, tapi hidup orang tua yang kalau lo ukur pakai kacamata ekonomi, kelihatan banget ada yang nggak beres di desain sistemnya. Gue nggak mau bawa lo ke cerita yang cuma kasihan-kasihan doang. Ini channel ekonomi, jadi kita ngomongnya kayak orang warung kopi, tapi otaknya nyambung ke spreadsheet negara. Kita mau lihat, kenapa kayak di level negara, nggak otomatis jadi aman di level umur 65 ke atas. Karena di ekonomi, yang bikin orang selamat bukan cuma angka GDP, tapi sistem yang bikin risiko hidup itu kebagi, bukan ditimpuk ke orang yang sudah nggak kuat ngangkat. Oke, pertama-tama kita pasang paku buat nancepin cerita biar nggak ngambang. Korea itu sekarang sudah resmi jadi super age society, artinya orang umur 65 plus itu sudah lewat 20% dari total penduduk tahun 2025. Jumlahnya sekitar 10,84 juta orang, kurang lebih 21,21% dari populasi. Jadi ini bukan isu niche, ini bukan yaelah cuman beberapa orang, ini segede satu negara kecil. Dan kalau lo pikir, ya udah, kalau orang tua banyak berarti negara makin sayang dong sama orang tua, ya semoga aja. Tapi ekonomi itu nggak kerja pakai perasaan. Ekonomi kerja pakai insentif, desain, dan timing. Korea punya salah satu tingkat kemiskinan relatif lansia paling tinggi di antara negara OECD. Angkanya mendekati 4 dari 10 untuk usia 65 plus. Ada data yang nunjukin sekitar 39,8% pada 2023 dan OECD juga nyebut sekitar 40%. 4 dari 10 bro, itu bukan sedikit susah, itu sistemnya lagi ngeprank. Dan kalau lo tanya, kemiskinan relatif itu apaan sih? Santai. Intinya banyak banget orang tua yang pendapatannya jauh di bawah standar hidup masyarakat sekitarnya, jadi mereka hidup dengan rasa kekurangan yang nyata, bukan sekedar kurang liburan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Kan Korea punya perusahaan raksasa, ekspor gila-gilaan, teknologi di mana-mana. Jawabannya ada di timing dan desain, dua hal yang kalau di hidup lo salah sedikit aja, efeknya kayak salah pilih pasangan, lama-lama nguras tabungan dan mental. Korea itu naik kelasnya cepet banget. Dari negara yang dulu miskin, jadi negara maju dalam beberapa dekade. Tapi sistem pensiun dan jaring pengaman sosial itu nggak bisa dibangun secepat bikin gedung. Lo bisa bangun apartemen 30 lantai dalam 2 tahun, tapi lo nggak bisa membangun rasa aman umur tua dalam 2 tahun. Itu butuh generasi, butuh iuran, butuh aturan, butuh kepatuhan, butuh pengawasan. Gue kasih analogi yang gampang. Bayangin lo bikin aplikasi pay later. Lo launching, user bejibun, marketing gila-gilaan, semua orang check out. Tapi lo lupa bikin tim collection yang benar, lupa bikin scoring yang waras, lupa bikin regulasi internal. Di awal kelihatan sukses, tapi begitu jatuh tempo datang baru ketahuan ini bukan growth, ini bom waktu. Nah, masa tua di Korea itu mirip. Pertumbuhan ekonomi dulu ngebut, tapi aneka sistem perlindungan buat generasi tua itu keburu telat. Salah satu kuncinya National Pension Scheme di Korea memang ada, tapi sejarahnya relatif muda dibanding negara maju yang lebih duluan. Akibatnya, banyak lansia hari ini punya catatan iuran yang pendek atau kerja di sektor yang dulu nggak tercatat rapi. Jadi begitu mereka pensiun, income-nya tipis. Dan di sisi lain biaya hidupnya tebal. Ini kombinasi yang kalau di meme susahnya bukan di kerja, susahnya di hidup. Lu pernah dengar basic pensiun di Korea?
Itu semacam pensiun dasar buat lansia yang memenuhi syarat dan jumlahnya ada kisaran ratusan ribu won per bulan. Studi KDI misalnya nyebut base amount 343 ribu won di 2025 dan jadi sekitar 350 ribu won di 2026 kalau asumsi inflasi 2%. Ada juga berita yang nyebut angka sekitar 349.360 won untuk 2025. Sekilas kelihatan lumayan, tapi coba lo taruh itu di konteks 350.000 won itu sekitar beberapa ratus dolar, sementara sewa, utilitas, dan biaya makan di kota besar bisa bikin angka itu kayak receh tapi ngena dalam arti yang menyakitkan. Jadi bukan berarti bantuan itu nggak berguna, tapi buat banyak orang itu belum cukup buat bikin hidup aman. Disinilah ekonomi mulai kelihatan kejamnya. Inflasi itu kayak temen yang tiap nongkrong bilang, gue cuma pinjam 100 ya, tapi dia pinjamnya tiap minggu. Buat orang muda, masih bisa naikin pendapatan, ganti kerja, side hustle, jualan, ngejar promosi. Buat orang tua, badan sudah nggak mau diajak nego. Jadi begitu harga pangan, listrik, gas, dan sewa naik, yang paling duluan kering itu dompet lansia. Dan karena mereka banyak yang hidup sendiri, nggak ada sharing cost, semuanya ditanggung solo. Di ekonomi rumah tangga, ini kayak lo hidup sendirian tapi tagihan datangnya rame-rame, komplotan. Terus orang bilang, lah kan bisa tinggal sama anak. Nah, ini masuk ke struktur sosial modern Korea. Keluarga makin kecil, biaya hidup mahal, apartemen sempit, mobilitas kerja tinggi. Anak kerja di kota lain, orang tua tinggal di kampung atau pinggiran kota. Dan budaya nggak mau jadi beban juga kuat. Jadi banyak orang tua yang milih diam, tahan, dan kerja lagi daripada minta tolong. Kedengaran mulia? Tapi dari sisi sistem ekonomi itu artinya risiko umur tua dipindahin dari sistem ke individu. Dan individu yang sudah tua itu kapasitasnya buat menanggung risiko jauh lebih rendah. Makanya lo lihat fenomena orang tua kerja sampai tua banget. Ada data yang sering muncul bahwa partisipasi kerja lansia di Korea relatif tinggi dibanding negara maju lain. Banyak yang masih kerja di umur 65 plus. Gue nggak mau lempar angka sembarangan tanpa konteks, tapi intinya itu bukan karena mereka hobi kerja. Itu karena harus. Lo tahu bedanya? Kalau hobi kerja, lo pilih kerja yang lo suka. Kalau harus, lo ambil apa aja yang ada. Makanya muncul pekerjaan yang kalau di iklan lowongan biasanya tulisannya manis, tapi realitanya ya gitu. Jaga parkir, bersih-bersih gedung, jaga pintu, ngangkut barang, atau pekerjaan serabutan yang nggak ada career path-nya kecuali path ke Pegalino. Nah, sekarang kita zoom ke bagian yang bikin gua pengen ketawa pahit. Korea itu punya ribuan fasilitas publik buat lansia, termasuk tempat kumpul yang secara hukum harusnya bisa diakses gratis. Ada sekitar 70.000 pusat semacam itu di seluruh negeri, dan tiap tahun dana publik yang masuk nilainya besar banget. Tapi kenyataannya partisipasi lansia di beberapa fasilitas komunitas itu rendah, dan banyak yang merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena ekonomi itu nggak cuma soal uang, tapi juga soal institusi dan budaya yang membentuk siapa bisa masuk, siapa disuruh nunggu di luar. Gue ceritain logikanya. Pemerintah lokal kasih bantuan operasional, listrik, pemanas, snack, program, tapi pengelolaan sehari-hari sering dipegang kelompok internal. Kalau pengawasan longgar, muncul biaya masuk, muncul aturan member yang absurd, muncul budaya senioritas yang keras, orang baru datang, disuruh bayar, disuruh nurut, disuruh jadi anak magang padahal umurnya 67. Ini bukan cuma masalah etika, ini masalah ekonomi politik mikro. Ada sumber daya publik tapi dikuasai oleh kelompok kecil, jadi aksesnya nggak efisien. Dan di titik ini insentif bagi-bagi jadi kunci. Karena bantuan barang atau benefit dibagi per anggota. Kalau anggota nambah, jatah per orang turun. Jadi ada motivasi buat nahan orang baru. Ini kasar tapi nyata. Ketika sumber daya terbatas, kelompok akan bertahan dengan cara menutup pintu. Masalahnya, ketika pintu ditutup, darah baru nggak masuk, dan organisasi tua itu pelan-pelan jadi kuburan. Ini yang bikin banyak tempat kumpul lansia jadi sepi, bahkan jadi bangunan hantu. TV nyala, orangnya 3, suasananya kayak nunggu hasil sidang skripsi. Sekarang dari sini gue mau tarik ke poin ekonomi yang lebih besar. Ini semua balik lagi ke model pertumbuhan Korea yang fokus banget pada produksi, ekspor, dan korporasi besar. Model ini sukses bikin pendapatan nasional naik, tapi nggak otomatis bikin distribusi risiko hidup jadi adil. Di spreadsheet negara, lansia sering muncul sebagai beban fiskal. Butuh bantuan, butuh layanan kesehatan, butuh perawatan. Padahal dari sudut pandang ekonomi modern, lansia juga bisa jadi aset sosial kalau sistemnya benar. Mereka bisa tetap aktif,
jadi mentor, jadi relawan, jadi bagian dari ekonomi lokal. Tapi itu butuh desain yang nggak bikin mereka merasa jadi tamu di negaranya sendiri. Dan lo tahu apa yang paling nyebelin? Ini bukan cuma urusan kasihan, ini urusan pertumbuhan. Karena kalau jumlah lansia besar dan banyak yang miskin, konsumsi domestik melemah. Orang tua yang pendapatannya pas-pasan nggak belanja banyak. Mereka hemat ekstrim. Kalau konsumsi lemah, bisnis lokal juga ikut lemes. Negara jadi makin tergantung ekspor. Tapi ekspor juga nggak selalu stabil, apalagi kalau dunia lagi batuk. Jadi ekonomi domestik yang harusnya jadi bantalan malah tipis. Ini feedback loop. Lansia miskin menekan konsumsi, konsumsi lemah menekan pertumbuhan, pertumbuhan lemah bikin negara makin sulit menaikkan perlindungan sosial. Auto muter kayak roda becak tapi becaknya remblong. Di sini gue mau selipin satu kalimat yang biasa orang Indonesia bilang pas lihat situasi absurd. Ini tuh literally plot twist yang gak lucu. Karena kalau lo lihat dari jauh, Korea tampak high-tech, cashless, AI everywhere. Tapi begitu lo lihat ujung umur, sistemnya masih banyak yang manual. Manual kerja, manual bertahan hidup, manual kesepian. Jadi modernitasnya belum nyentuh semuanya. Tapi gue juga nggak mau bikin ini kayak cerita Korea hancur. Nanggak, ada perbaikan dan eksperimen. Ada diskusi reform basic pension, ada program Smart Community Center, ada upaya bikin layanan lebih digital dan lebih terbuka. KDI bahkan bahas skenario gimana dengan pengaturan ambang eligibilitas, dana bisa lebih efisien dan base amount bisa naik sampai kisaran 387.000 won atau bahkan lebih tinggi di skenario tertentu tanpa nambah beban fiskal total. Ini penting karena nunjukin ada jalan keluar yang bukan sekadar tambah duit tapi atur ulang desain. Cuma masalahnya, kecepatan masalah sering lebih kencang daripada kecepatan reform. Korea masuk super age society baru-baru ini dan angka 65 plus terus naik. Setiap tahun proporsinya makin tebal dan itu berarti tekanan fiskal makin berat. Pensiun, kesehatan, long term care, kalau kebijakannya update-nya lambat, gap-nya makin lebar. Ini kayak lo update aplikasi, tapi bug-nya sudah keburu viral di TikTok. Sekarang gue mau bikin lo sebagai penonton Indonesia ngerasa kena tanpa harus nyeret Indonesia masuk jadi topik utama. Anggap Korea itu kayak trailer masa depan Asia. Banyak negara Asia tumbuh cepat, mengejar industrialisasi, ngejar kota modern, ngejar middle class. Tapi kalau safety net umur tua dibangun belakangan, generasi yang membangun pertumbuhan bisa jadi generasi yang ditinggal. Dan itu pelajaran ekonomi yang mahal. Kalau lo cuma fokus bikin kue besar, tapi lupa bikin piring buat orang yang sudah tua, kue itu akhirnya jadi rebutan dan yang giginya sudah nggak kuat yang paling rugi. Gue balik lagi ke kakek yang narik gerobak tadi. Di mata ekonomi dia tuh bukan sekadar orang kasihan. Dia indikator, dia semacam grafik yang jalan kaki. Dia ngasih tahu di balik angka makro yang cakep ada distribusi yang bolong. Dan kalau distribusi bolong, kepercayaan sosial juga bolong. Orang muda melihat masa depan dan mikir, gue kerja mati-matian, nanti tua gue jadi apa? Kalau jawabannya menyeramkan, mereka bisa ngurangin konsumsi, nunda nikah, nunda punya anak, nunda investasi. Dan lo tahu efek domino itu? Ekonomi jadi makin rapuh. Jadi masalah lansia hari ini bisa jadi masalah pertumbuhan besok. Makanya Korea sekarang juga punya isu kelahiran rendah, tapi gue nggak akan melebar ke situ terlalu jauh karena kita fokus lansia. Gue cuma mau bilang masa tua yang rapuh hari ini tuh juga faktor yang bikin orang muda takut besok. Di ekonomi, ekspektasi masa depan itu memengaruhi keputusan hari ini. Jadi kalau tua itu terlihat scary, orang hari ini jadi defensif. Dan ekonomi defensif itu pertumbuhannya pendek napas. Ada satu bagian lagi yang penting yaitu politik lokal dan insentif. Kalau fasilitas publik lansia jadi ruang yang pengaruhnya besar buat pemilu lokal, kadang orang yang pegang kunci punya daya tawar. Akhirnya pengawasan bisa jadi lembek karena semua orang takut ribut sama basis suara. Ini ekonomi politik klasik. Kelompok yang terkonsentrasi lebih mudah mengorganisir kepentingan daripada masyarakat luas yang kepentingannya nyebar. Hasilnya, kebijakan bisa ngalah sama kenyamanan jangka pendek. Dan kalau itu berlanjut, kebocoran kecil jadi kebiasaan, kebiasaan jadi sistem, sistem jadi warisan yang pahit. Oke, sampai sini gue mau rangkum dengan gaya yang biasa lo denger di tongkrongan. Korea itu kayak temen yang feed Instagramnya estetik parah, tapi rekeningnya banyak cicilan yang disembunyiin. Ekonominya kelihatan modern, tapi sistem masa tuanya masih nambal sana-sini.
Dan data yang bilang sekitar 40% lansia berada di kemiskinan relatif itu bukan sekedar angka, itu alarm. Alarm bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan perlindungan sosial yang tepat waktu bisa bikin generasi tertentu kena biaya belakang yang brutal. Kalau lo tanya solusinya apa bro? Di level konsep ekonomi, solusinya bukan satu tombol. Ini paket. Perbaikan desain pensiun, perluasan perlindungan buat pekerja non-standar, transparansi dan pengawasan belanja sosial, dan desain komunitas yang benar-benar inklusif, bukan klub. Plus bikin pekerjaan lansia yang layak, bukan sekadar biar mereka kerja aja. Karena kerja lansia yang layak itu bisa jadi win-win. Mereka punya income, mereka punya koneksi sosial, dan ekonomi dapat kontribusi tanpa eksploitasi. Tapi sebelum kita ngomong solusi panjang, gue pengen lo inget satu kalimat. Kalau negara sudah super aged, maka kebijakan lansia itu bukan kebijakan sosial doang, itu kebijakan pertumbuhan. Karena di negara yang 1 dari 5 orangnya lansia, kesejahteraan lansia itu mempengaruhi konsumsi, kesehatan publik, produktivitas keluarga, dan stabilitas fiskal. Itu tulang punggung, bukan cat tembok. Gua tutup bagian ini dengan pertanyaan yang simple tapi nyelekit. Kalau lo bisa lihat masa tua Korea hari ini sebagai cermin, lo pengen masa tua lo nanti jadi yang mana? Jadi yang duduk nyaman karena sistemnya rapi, atau jadi yang narik gerobak di kota yang lampunya terang tapi hidupnya gelap. Dan kalau lo mikir ini cuma urusan Korea, ya semoga aja. Tapi kalau lo ngerti ekonomi, lo tahu tren demografi itu kayak ombak, sekali datang nggak bisa lo suruh balik. Jadi mending kita belajar dari yang sudah kena duluan. Buat yang suka nanya, ini sumbernya dari mana sih biar nggak dibilang ngarang? Angka 65 plus sekitar 21,21% dan 10,84 juta di 2025 ada dari data Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea yang diberitain media, dan angka kemiskinan lansia sekitar 39,8 sampai 40% ada dari rujukan OECD dan laporan berbasis statistik Korea. Sekarang gue ajak lo ngerasain mekanisme ekonominya lewat satu rantai yang simple. Pendapatan turun, biaya naik, aset nggak cair, lalu orang tua jadi cash poor. Banyak lansia Korea itu punya satu aset yang besar, yaitu tempat tinggal, atau hak sewa, atau properti kecil di kampung. Tapi aset itu sering nggak gampang diubah jadi uang buat hidup harian. Apalagi kalau mereka tinggal di sistem sewa yang butuh deposit gede, modelnya bukan bayar bulanan doang, tapi ada deposit yang bikin orang kaya di kertas, miskin di kas. Jadi ada orang yang kelihatannya punya tempat tinggal, tapi buat beli obat pun mikir 2 kali. Ini situasi yang bikin orang luar salah paham. Lah kok punya rumah tapi susah? Ya karena rumah itu bukan ATM bro, kalau lo tarik paksa, lo malah kehilangan atap. Lalu ada lapisan kedua, struktur pekerjaan Korea terkenal keras, dan segmentasi pasar kerja juga tajam. Lo punya core workers di perusahaan besar yang benefitnya tebal, dan lo punya non-regular workers yang kontraknya pendek, benefit minim, gaji lebih rendah. Nah, banyak orang yang sekarang lansia dulu kerja di lapisan yang kedua atau di sektor informal versi Korea. Usaha kecil, kerja harian, pekerjaan keluarga. Waktu itu fokusnya yang penting makan, bukan yang penting iuran pensiun. Jadi pas tua cash flow mereka kecil. Dan ini penting buat dipahami. Kemiskinan lansia itu sering bukan akibat satu keputusan jelek, tapi akibat puluhan tahun kerja dalam struktur yang nggak ngasih perlindungan. Di sisi pensiun, lo bakal nemu kontras yang bikin iri sekaligus kesel. Ada orang yang dapat old age pension dari national pension, jumlahnya bisa lumayan, bahkan ada data yang nyebut rata-rata old age pension sekitar 680 ribu won per bulan. Sementara survivor pension rata-rata 380 ribu won pada September 2025, tapi itu rata-rata dari kelompok yang memang dapat, bukan semua lansia. Banyak lansia yang cuma dapat basic pension atau bahkan nggak dapat penuh karena syarat tertentu. Jadi ada ketimpangan di dalam kelompok lansia sendiri. Yang satu masih bisa beli daging tanpa lihat diskon, yang satu lagi beli tahu pun nunggu harga turun. Di ekonomi, ini contoh coverage gap yang efeknya besar banget karena menyangkut hidup harian. Gua kasih contoh hidup yang sering kejadian. Kakek A dulu kerja di pabrik besar, punya kontrak, iuran pensiun lancar, punya tabungan, pensiun masih bisa jalan-jalan domestik, makan di restoran tanpa mikir menu termurah. Kakek B dulu kerja serabutan, pindah-pindah proyek, kadang jadi supir, kadang jadi buruh harian, kadang bantu toko keluarga. Di umur 70, kakek B masih jadi security shift malam, duduk di pos kecil, musim dingin menggigit tapi dia tahan karena kalau nggak kerja, ya nggak ada uang buat bayar listrik.
ini bukan sekadar beda nasib, ini beda track institusi. Kakek A ke bawah jalur formal, kakek B ke bawah jalur yang nggak tercatat. Hasilnya beda banget di garis finish. Nah, ngomongin obat, kita masuk ke biaya kesehatan. Korea punya sistem asuransi kesehatan nasional yang banyak dipuji, tapi itu bukan berarti gratis semua. Ada copay, ada biaya yang tetap harus keluar dari kantong. Dan semakin tua, semakin sering lo butuh layanan. Cek darah, obat rutin, terapi, kadang rawat inap. Kalau pendapatan lansia tipis, copay itu bisa terasa seperti pajak tambahan. Dan lo tahu yang lucu pahit? Kadang orang tua menunda berobat bukan karena nggak tahu pentingnya, tapi karena mereka ngitung kalau gue ke dokter hari ini gue harus ngurangin makan besok. Kedengarannya ekstrim, tapi itulah keputusan ekonomi mikro yang terjadi di rumah. Di ekonomi, ada istilah catastrophic health expenditure, tapi di warung kopi ya, artinya sekali sakit, tabungan hilang. Jadi walaupun negara punya sistem, kalau income rendah, risiko sakit tetap berbahaya. Dan ketika lansia takut sakit karena takut biaya, mereka jadi lebih menarik diri, lebih hemat ekstrim, dan itu balik lagi ke konsumsi yang lemah tadi. Jadi kebijakan kesehatan, pensiun, dan ekonomi rumah tangga itu nyambung kayak kabel charger yang kusut. Lo tarik yang satu, yang lain ikut ketarik. Sekarang, gue pengen lo lihat sisi yang sering luput, yaitu peran perempuan lansia. Di banyak negara, termasuk Korea, perempuan hidup lebih lama rata-rata. Tapi sejarah kerja formal mereka sering lebih pendek karena generasi lama banyak yang jadi caregiver rumah tangga. Jadi ketika suami meninggal, perempuan lansia bisa jatuh ke kondisi yang lebih rapuh. Survivor pension bisa lebih kecil, tabungan terbatas, dan mereka sering tinggal sendiri. Itu bikin risiko kemiskinan dan kesepian makin tinggi. Dan di sini ekonomi ketemu budaya, ada nilai nggak mau merepotkan yang membuat banyak orang tua memilih menahan diri, padahal sistem justru butuh mereka mengakses bantuan supaya program tepat sasaran. Kalau mereka nggak muncul, data jadi bias, kebijakan jadi salah baca. Ibaratnya orang yang paling butuh malah paling sepi di antrian. Terus ada yang tanya, kok pemerintah nggak sekalian naikin pensiun aja banyak? Nah, di level fiskal, negara yang cepat tua itu seperti dompet yang isinya makin banyak pos wajib. Karena lansia banyak berarti belanja sosial naik. Tapi kalau lo naikin benefit tanpa reform, beban jangka panjang bisa meledak. Makanya muncul diskusi seperti di KDI tentang reform eligibility threshold untuk basic pension supaya belanja lebih tepat sasaran dan ada ruang fiskal buat ningkatin nominal. Ini contoh bahwa masalahnya bukan pemerintah nggak peduli, tapi pemerintah juga kejar-kejaran sama matematika demografi. Dan matematika demografi itu galak bro, nggak bisa lo rayu pakai caption. Satu contoh lagi, soal desain. Kalau lansia masih kerja sambil terima pensiun, ada sistem yang bisa mengurangi pensiun berdasarkan penghasilan kerja. Ada berita tentang rencana Korea untuk mengurangi pemotongan pensiun bagi lansia yang bekerja dan bagi pasangan pensiunan. Karena total pengurangan pembayaran pensiun meningkat dari 216,8 miliar won pada 2023 menjadi 242,9 miliar won pada 2024. Ini menarik karena nunjukin dilema. Negara pengen orang tetap kerja biar income naik dan ekonomi tetap bergerak, tapi sistem pengurangannya bisa bikin kerja jadi terasa nggak worth it. Kalau terlalu dipotong, orang jadi mikir ngapain kerja kalau hasilnya dikurangin. Jadi reform di titik ini bisa jadi penting supaya insentifnya lurus. Lalu balik lagi ke cerita fasilitas komunitas, banyak orang mikir, ya udah kalau miskin kan bisa nongkrong di komunitas biar nggak sepi. Masalahnya, kalau komunitasnya eksklusif, itu sama aja kayak mall yang bilang silakan masuk tapi satpamnya lihat outfit lo dulu. Dan ketika pintu komunitas ditutup, lansia yang paling butuh justru paling sulit masuk. Ini menciptakan ironi, program publik yang niatnya melindungi malah jadi klub. Dari kacamata ekonomi, itu misallocation of public goods. Barang publik nggak mengalir ke target yang mestinya dapat manfaat terbesar. Kalau lo suka bahasa jalanan, duitnya ada, manfaatnya nyasar. Di beberapa daerah, pemerintah mencoba bikin smart senior centers, ada program pelatihan digital, cek kesehatan, dan aktivitas yang lebih relevan buat lansia yang masih aktif. Tapi tantangannya, generasi lansia itu heterogen. Ada yang old yang masih sehat, pengen aktivitas, pengen belajar, pengen sosial. Ada old yang lebih rentan, butuh perawatan, butuh akses mudah. Kalau semua dipukul rata, hasilnya tanggung. Jadi kebijakan yang bagus harus segmented kayak marketing yang benar. Beda persona, beda produk. Kalau enggak, yang aktif merasa bosan, yang rentan merasa terbebani.
ujung-ujungnya program sepi, lalu orang bilang welfare nggak efektif. Padahal yang nggak efektif itu desainnya. Sekarang lo mungkin mikir, kok kayaknya berat banget bro. Iya, tapi gue mau bikin lo paham bahwa ini bukan takdir. Ini hasil pilihan ekonomi dan institusi. Korea sudah banyak membahas reform pensiun dan welfare karena mereka sadar struktur demografi itu nggak bisa dibohongi. Dan data 65 plus yang sudah 21,21% itu bukan angka yang bisa diabaikan. Bayangin 1 dari 5 orang di negara lo adalah lansia, itu artinya setiap kebijakan pajak, setiap kebijakan harga energi, setiap kebijakan transport, setiap kebijakan kesehatan, semua punya efek besar ke satu kelompok raksasa yang pendapatannya fix. Kalau lo salah desain, efeknya bukan minor, efeknya massal. Gue mau masuk ke satu tema yang sering bikin orang Indonesia terdiam, yaitu bunuh diri lansia. Gue nggak akan detailin angka di sini karena kita fokus ekonomi dan gue nggak mau sensasional. Tapi intinya, ketika kombinasi kemiskinan, kesepian, dan rasa nggak berguna ketemu, hasilnya bisa tragis. Dan tragis ini punya biaya ekonomi juga. Layanan darurat, layanan kesehatan dampak pada keluarga, kehilangan jaringan sosial. Lagi-lagi, hal yang terlihat psikologis punya externality ekonomi. Jadi kalau negara mau hemat, kadang justru harus keluar biaya di depan untuk mencegah kerusakan di belakang. Kalau nggak bayar belakangan lebih mahal, kayak mesin mobil yang lo cuekin sampai akhirnya turun mesin. Ngomongin pekerjaan bermakna, gue pengen lo bayangin desain kerja lansia yang nggak memalukan. Banyak negara maju bikin pekerjaan paruh waktu yang sesuai kemampuan. Mentor, tutor, penjaga perpustakaan, staf komunitas, perawatan ringan, pekerjaan administrasi sederhana. Kalau Korea bisa memperluas itu, mereka bisa mengubah lansia dari beban jadi kontributor. Dan ini bukan omongan motivasi, ini logika produktivitas. Lansia punya pengalaman, punya disiplin, punya waktu. Dan kalau kesehatan mereka dijaga serta pekerjaan disesuaikan, nilai tambahnya nyata. Bahkan buat ekonomi lokal, kehadiran lansia yang aktif bisa menghidupkan bisnis kecil. Kafe, toko, pasar, layanan kesehatan, itu multiplier yang sering diremehkan. Terus soal housing, gue pengen selipin satu kalimat yang sering jadi punchline di internet, Seoul itu cantik tapi dompet lo yang nangis. Biaya housing tinggi bikin banyak orang tua tinggal jauh dari pusat layanan atau tinggal di unit sempit atau tinggal sendiri. Akses transport mungkin bagus, tapi mobilitas fisik lansia tidak selalu bagus. Jadi jarak yang buat anak muda cuma 2 stasiun, buat lansia bisa terasa kayak ekspedisi. Ini berpengaruh ke partisipasi sosial, ke akses layanan kesehatan, dan pada akhirnya ke kesehatan mental dan fisik. Di ekonomi, ini contoh sederhana bagaimana spatial planning bisa mempengaruhi kesejahteraan, bukan cuma estetika kota. Dan di atas semua itu ada satu ide yang sering dibahas, bagaimana bikin aset rumah lansia bisa dipakai buat hidup tanpa harus jual rumah dan pindah. Di beberapa negara ada reverse mortgage atau skema serupa. Kalau desainnya bagus, lansia bisa dapat cash flow dari aset rumah. Kalau desainnya jelek atau orang nggak percaya skema nggak jalan, di Korea, tingkat kepercayaan dan preferensi warisan juga bisa memengaruhi. Banyak orang tua ingin meninggalkan rumah buat anak, jadi mereka ragu menggadaikan masa tua. Ini menarik karena ekonomi rumah tangga itu bukan cuma angka, tapi juga norma sosial. Jadi kebijakan harus paham psikologi dan budaya, bukan cuma hitung-hitungan. Oke, sekarang gue tarik benang merahnya supaya nggak melebar. Realitas lansia Korea itu lahir dari 4 kombinasi. Demografi yang menua cepat, sistem pensiun yang datang relatif terlambat dan tidak merata, pasar kerja yang tersegmentasi dan meninggalkan banyak pekerja non-standar, dan biaya hidup tinggi yang menekan mereka yang pendapatannya fix. Di atas itu ada masalah tata kelola program lokal yang kadang membuat barang publik jadi semi-privat, sehingga manfaat sosial tidak maksimal. Hasil akhirnya adalah pemandangan yang kontras, kota modern, lansia rentan. Sekarang, biar tetap gaya jalanan, gue bilang gini, kalau ekonomi itu rumah, Korea berhasil bikin lantai atasnya mewah, tapi lantai bawahnya ada bocor. Dan bocor itu jatuhnya ke kamar paling tua, dan kalau lo biarin bocor, lama-lama rumahnya ikut lapuk, bukan cuma kamar itu. Karena lansia miskin bukan cuma masalah moral, tapi masalah makro. Konsumsi turun, biaya kesehatan naik, tekanan fiskal naik, dan generasi muda kehilangan rasa aman. Ini paket lengkap. Gue juga mau ngasih satu twist yang bikin otak lo kebuka. Banyak orang muda Korea sekarang itu bukan nggak mau bantu orang tua, tapi mereka sendiri lagi ketekan.
upah stagnan, kerja kompetitif, biaya rumah tinggi. Jadi transfer antar generasi jadi sulit. Ini bukan konflik anak durhaka, ini constraint ekonomi. Kalau satu generasi kejebak, generasi lain ikut ke bawah, dan di ekonomi kalau dua generasi sama-sama ketekan, negara bakal menghadapi double squeeze. Pajak yang harus naik, tapi basis pajaknya nggak tumbuh secepat kebutuhan. Ini kayak lo disuruh ngisi ember bocor, tapi kerannya kecil. Jadi kalau lo pengen satu kalimat inti buat diingat, Korea menunjukkan bahwa keajaiban ekonomi punya biaya yang muncul belakangan. Biaya itu muncul ketika generasi yang dulu ngangkat negara sampai kaya, tiba-tiba ketemu dunia yang minta mereka hidup panjang tapi tanpa cash flow yang cukup. Negara boleh kaya, tapi kalau sistemnya belum siap menanggung umur panjang, orang tua akan jadi yang paling duluan jatuh. Dan begitu mereka jatuh, dampaknya merambat balik ke seluruh ekonomi. Gue pengen lo tutup mata sebentar, bayangin lagi kakek narik gerobak, tapi sekarang lo lihat dia bukan sebagai simbol sedih, melainkan sebagai pertanyaan kebijakan. Di mana peran pensiun, di mana peran pasar kerja, di mana peran pemerintah lokal, di mana peran desain insentif. Karena ekonomi itu pada akhirnya bukan cuma angka, tapi arsitektur pilihan. Dan arsitektur itu menentukan pas lampu kota nyala terang, siapa yang tetap bisa pulang dengan tenang dan siapa yang masih harus dorong beban sambil pura-pura kuat. Kalau lo sampai sini dan lo merasa kok jadi mikir, ya berarti video ini berhasil. Karena tujuan kita bukan bikin lo nangis, tapi bikin lo paham. Masa tua itu bukan urusan besok, itu hasil keputusan hari ini. Dan keputusan itu ada di level individu, perusahaan, dan negara. Dan Korea, dengan data 65 plus yang sudah lebih dari 1/5 penduduk dan kemiskinan lansia yang mendekati 40%, sedang ngasih kita pelajaran yang mahal, tapi gratis buat didengerin. Sebelum gue pamit, gue mau lempar satu angka jangkar lagi biar lo nggak bilang ini cuma cerita emosional. Negara itu sudah punya 10,84 juta warga lansia pada 2025, artinya hampir satu Korea versi umur senja yang butuh sistem yang jelas. Kalau sistemnya bocor sedikit aja, bocornya bukan tetesan tapi banjir. Dan banjir fiskal itu ujung-ujungnya kena ke semua orang. Pajak, harga layanan publik, bahkan kualitas hidup kota. Jadi ketika lo lihat kakek Bene kerja di jalan, itu sebenarnya laporan ekonomi paling jujur. Karena dia nunjukin titik di mana kebijakan ketemu realita. Dan buat lo yang suka bilang, ya udahlah Korea kan beda, gue cuma mau bilang demografi nggak peduli lo fans K-pop atau enggak. Begitu umur harapan hidup naik dan angka kelahiran turun, tiap negara bakal menghadapi pertanyaan yang sama. Siapa yang nanggung biaya hidup ketika tenaga sudah habis? Kalau jawabannya sendiri-sendiri aja, maka yang kalah duluan adalah yang fisiknya paling lemah. Dan itu biasanya orang tua. Kalau jawabannya bareng-bareng lewat sistem, ya sistemnya harus transparan, adil, dan gak boleh jadi arena gatekeeping. Jadi pas lo lihat Korea yang kelihatan advance, inget juga sisi yang jarang masuk feed. Ekonomi itu bukan cuma soal inovasi, tapi soal dignity. Dan dignity itu bro, bukan slogan, tapi cash flow yang cukup, akses layanan yang mudah, dan komunitas yang nggak pakai gatekeeping. Kalau Korea bisa beresin ini, itu bukan cuma menang buat lansia, tapi menang buat stabilitas ekonominya sendiri. Kalau nggak ya siap-siap, kota tetap gemerlap, tapi banyak orang tua tetap harus gaspol di trotoar. Lasting, kalau lo suka mikir ekonomi itu dingin, coba lihat di sini. Angka kemiskinan lansia yang sekitar 40% itu artinya pasar gagal ngasih keamanan dan negara belum nutup celahnya. Jadi jangan heran kalau banyak orang muda di Korea sekarang ngomong mending nabung dari sekarang, tapi sambil ketawa miris, tabungan gue juga kapan cukup. Ya gitu hidup, no debat. Ini pelajaran mahal buat kita semua.